Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Asri Widiarno dari CGP Angkatan 9, kelas 256B, Kota Surabaya. Di sini saya akan coba menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 melalui rekaman audio. Selamat menyimak. Pertanyaan pertama, buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Peran saya sebagai pemimpin pembelajaran dalam menciptakan budaya positif yang dilakukan di kelas antara lain menerapkan kesepakatan kelas di awal pembelajaran, berbaris sebelum masuk kelas, berdoa sebelum dan setelah kegiatan pembelajaran, menyanyikan lagu wajib nasional, melakukan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, serta pembiasaan-pembiasaan yang selalu diterapkan. Datang tepat waktu, bicara yang sopan, membuang sampah pada tempatnya, serta mengambil sampah yang terlihat tanpa melihat siapa yang membuang sembarangan. Sholat duhur berjamaah, senam kebugaran jasmani, sarapan sehat bersama. Hal yang sudah saya lakukan selama ini, jika dilihat dari teori kontrol, termasuk ke dalam ilusi guru mengontrol siswa, di mana ada dasarnya kita tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun terlihat guru sedang mengontrol perilaku siswa, hal demikian terjadi karena siswa sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu dibentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih siswa tersebut. Kebajikan-kebajikan universal yang ingin saya wujudkan dari penerapan yang sudah saya lakukan adalah bagaimana memunculkan profil pelajar Pancasila di diri siswa, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Sementara hal-hal yang perlu diperbaiki adalah bagaimana memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa, karena sebagian besar siswa yang melakukan kesepakatan kelas dikarenakan takut akan konsekuensi yang akan mereka peroleh jika mereka melanggar. Sehingga motivasi perilaku masih dalam taraf rendah, yaitu menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Tetapi saya yakin jika saya konsisten dalam menerapkan keyakinan kelas dan saya bisa menempatkan diri dalam posisi kontrol sebagai manajerial serta dalam menyelesaikan masalah siswa menggunakan segitiga restitusi, lambat laun, maka motivasi intrinsik pada diri siswa akan muncul. Inilah yang saya pelajari di modul 1.4, bagaimana penerapan keyakinan kelas harus selalu diimbangkan dengan posisi kontrol guru sebagai manajerial. Selanjutnya, menjadikan segitiga restitusi sebagai pilihan utama dalam mencari solusi menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa. Hal lain yang saya pelajari adalah saya mendapatkan inspirasi dan pengetahuan baru serta mengubah paradigma saya tentang pembelajaran. Yang coba saya lakukan semua mengarah pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pengajaran adalah proses menuntun untuk membekali atau menebali laku siswa yang pada dasarnya siswa sudah membawa kodratnya sendiri-sendiri. Diperkuat dengan nilai dan peran kita sebagai guru penggerak yang harus bisa menjadi motor perubahan serta teladan yang baik.
Semua yang dilakukan haruslah berpihak pada siswa. Apa yang kita lakukan sebagai guru, pertimbangan utamanya adalah siswa. Dan untuk melakukan perubahan tersebut diperlukan suatu visi guru penggerak. Supaya tidak hanya sekedar harapan, maka visi itu perlu adanya tindakan yang diturunkan menjadi kalimat prakarsa perubahan. Dengan tahapan Bagja, memberikan gambaran yang jelas kepada saya langkah-langkah apa yang saya ambil untuk mewujudkan visi tersebut. Sehingga program-program ke depan yang berkaitan dengan budaya positif tidak hanya berdampak pada kelas yang saya ampu saja, namun bisa menjadi budaya positif di sekolah. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Pada konsep ini, saya mempelajari tentang disiplin positif. Jika ini didasarkan dari dalam diri, sangatlah luar biasa. Ketika tercipta masyarakat yang bisa saling belajar, yang saling merasa terikat dan terhubungkan satu sama lain. Karena masyarakat seperti itu akan mengambil tanggung jawab untuk pembelajarannya. Tetapi itu semua akan kembali pada teori kontrol. Semua kendali kontrol adalah pada diri sendiri. Apakah kita akan menerima atau menolak? Jika kita ingin melakukan disiplin positif dan menerima kontrol dari orang lain, harus didasari pada teori motivasi intrinsik, bukan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan juga karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Melainkan seseorang melakukan disiplin positif karena nilai-nilai yang benar-benar mereka yakini dan hargai. Nilai-nilai kebajikan universal yang diinginkan dalam tujuan pendidikan nasional tertuang dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Dalam menjalankan keyakinan kelas, pasti akan ada pelanggaran-pelanggaran. Karena kembali pada teori kontrol, yang mengendalikan diri kita adalah diri kita sendiri. Jika dulu untuk membuat siswa merasa jera agar tidak melakukan pelanggaran dengan memberikan hukuman, di mana hukuman ini bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan siswa hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Fisik dan psikis anak akan merasa disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Dan juga siswa yang melakukan disiplin positif ini karena ingin mendapatkan hadiah atau penghargaan. Jika kita sudah berbuat baik namun tidak ada penghargaan, yang terjadi adalah kekecewaan yang pada akhirnya tidak menjalankan lagi disiplin positif tersebut. Baik hukuman dan penghargaan ini sifatnya sementara dan masih dalam motivasi eksternal. Sesuai dengan perkembangan zaman, kita sebagai pendidik tidak bisa lagi melakukan hukuman dan penghargaan karena siswa kita semakin kritis. Posisi kontrol guru sebagai kunci. Sebagai pendidik, tidak bisa lagi mengambil posisi kontrol sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Tetapi secara perlahan kita harus mengambil posisi kontrol sebagai teman, pemantau, bahkan manajerial. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pasti akan terus terjadi karena pada dasarnya semua yang dilakukan memiliki tujuan tertentu yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar manusia itu antara lain bertahan hidup, merasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jika siswa sudah merasa terpenuhi semua kebutuhan dasarnya, siswa akan mencapai keseimbangan dan kebahagiaan. Namun sebaliknya, jika kebutuhan dasarnya ini belum, bahkan tidak terpenuhi, maka akan memunculkan emosi yang negatif, bahkan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar keyakinan kelas.
Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati dan dijadikan pijakan berubah menjadi sebuah keyakinan. Dengan keyakinan, seseorang akan lebih memotivasi dirinya dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Untuk itulah perlu dibuat di dalam kelas, yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Siswa perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apakah nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya. Setiap orang melakukan sesuatu pasti memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan jika kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, akan muncul emosi negatif, bahkan melanggar perbuatan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Hukuman dan penghargaan, bahkan konsekuensinya sudah tidak tepat jika diterapkan. Karena saat ini yang dibutuhkan adalah bagaimana memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Untuk itu dibutuhkan segitiga restitusi untuk menangani permasalahan yang muncul. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri serta bertanggung jawab. Dalam menerapkan segitiga restitusi, guru mengambil posisi kontrol sebagai manajerial. Tiga proses tahapan pada segitiga restitusi antara lain menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Semua yang saya dapat di modul 1.4 ini merupakan sesuatu yang baru bagi diri saya, mengubah paradigma saya dalam praktek pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Dan ini sebagai modal saya berikutnya untuk menjalankan perubahan di lingkungan saya. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah adalah untuk menerapkan budaya positif yang akan diterapkan haruslah sesuai dengan keyakinan siswa. Budaya positif bukan hanya sekedar peraturan yang harus dijalankan saja. Namun, siswa paham nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam keyakinan kelas tersebut. Sehingga dapat motivasi siswa bukan lagi karena takut akan hukuman atau ingin mendapatkan penghargaan, melainkan motivasi yang muncul karena ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pengalaman seperti apakah pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti modul budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah adalah saya mencoba menerapkan kesepakatan kelas, membuat keyakinan kelas, tidak menggunakan hukuman maupun memberikan penghargaan, namun menggunakan konsekuensi. Kemudian saya mencoba mengambil posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya masih merasa kurang maksimal dalam menjalankan atau menerapkan budaya positif. Karena sebagian siswa masih belum bisa memunculkan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Tetapi saya yakin dengan proses yang bertahap, maka motivasi intrinsik ini lambat laun akan muncul di dalam diri siswa. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal-hal yang sudah saya lakukan adalah menerapkan kesepakatan kelas dan posisi kontrol menjadi teman, tetapi belum sampai dalam tahap manajerial. Hal yang perlu ditingkatkan lagi adalah merubah kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Kemudian penerapan segitiga restitusi jika ada beberapa pelanggaran terkait keyakinan kelas dan posisi kontrol berubah menjadi manajerial. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan siswa, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai?
dan bagaimana perasaan Anda saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang, apa perbedaannya? Posisi kontrol yang sebelum mempelajari modul ini yang sering saya pakai adalah sebagai teman dan sebagai pembuat rasa bersalah. Perasaan saya, kadang saya merasa lelah dan kecewa. Karena pada posisi sebagai teman, terkadang siswa menganggap saya remeh. Dan ketika posisi kontrol saya sebagai pembuat merasa bersalah, saya merasa semakin merasa bersalah dan merasa kasihan terhadap siswa saya. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba berada pada posisi kontrol manajerial. Perasaan saya menjadi lebih senang karena ketika mengingatkan siswa pun, siswa sudah paham apa yang harus mereka lakukan jika tidak sesuai dengan nilai keyakinan kelas. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan siswa Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sudah menerapkan segitiga restitusi. Namun, hanya sampai tahap menstabilkan identitas, yaitu dengan melakukan validasi tindakan yang salah. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, konsep-konsep yang sudah disampaikan dalam modul ini sudah sangat lengkap untuk menerapkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Itu tadi penjabaran yang coba saya sampaikan dari koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih, salam bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.